Bismillahirrahmanirrahim. Wala udwana illa 'ala zalimin, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil karim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radhiyallahu anhu. Jamaah rahimakumullah, pada taklim yang telah lalu kita kisahkan ada burung yang mana burung tersebut memiliki satu keistimewaan, yaitu adanya dari kakinya itu semacam cangkam untuk bisa menerjang sesuatu makanan. Dan burung ini anehnya dia tidak memakan sesuatu kecuali yang berada di sela-sela gigi ikan paus ya. Jadi maha suci Allah yang menjadikan rezekinya burung itu di dalam gigi ikan paus. Yang lain-lain kada makannya. Artinya yang namanya sudah Allah tentukan rezekinya, dia pasti mendapatkannya. Padahal ikan paus ini di dalam laut, lalu ikan paus tadi makan makanan berupa ikan-ikan yang lain, sehingga kalau sudah dia makan maka ikan paus tadi keluar dan menghembuskan air dari mulutnya, maka terbuka. Nah, disitulah burung tadi masuk dan kakinya langsung membentangkan, sehingga rahang paus tadi tidak bisa berkantup atau bertutup. Lalu si burung tadi bisa mengambil rezekinya di sela-sela giginya, karena ikan paus kadang-kadang menguit gigi seorang. Jadi maha suci Allah yang menjadikan rezeki burung tadi di sela-sela gigi ikan paus. Dan ikan paus itu dalam cerita dalam kitab ini, kalau sudah diambil oleh burung tadi di sela-sela gigi, nyaman sudah. Artinya kada pakai apa, kukuit gigi lagi. Nah, disitulah maha suci Allah yang telah menjadikan rezeki makhluknya bermacam-macam. Ada yang rezekinya merayap, rezekinya terbang, binatangnya merayap, yaitu cecak. Cecak kada mau makan ayamnya ya, kada mau makan nasi, tapi makannya nyamuk ya. Nyamuk binatangnya terbang, cecaknya merayap. Masya Allah, cecak tidak pernah kekurangan minyak goreng, ada terusnya lengkap. Ini kekurangan minyak goreng dah. Dia kembali ke asal aja, baulah seorang belanya gas LPG pinalarang ke hutan cari kayu bangkih tatak karena ulah atangan seorang, tahu atangan ulah tempat memasak seorang, kada usah pakai gas LPG lagi, larang gua dengar 200-an yang 12 kilo itu. Ya. Hikayat tentang Ibrahim bin Adham. Ya, dia di sini menunjukkan betapa Allah sudah menyiapkan rezekinya. Ya, jadi kita tidak usah khawatir. Burung tadi aja jauhnya rezekinya, yuk. Iwaknya di dalam laut, burungnya di atas. Tapi tidak pernah burung tadi kelaparan, karena kan pasti makan. Karena di sela-selanya tak kait-kait, jebannya di sela-sela gigi ikan paus, lalu hendak mengeluarkan bungangol, burung masuk tangannya dengan kakinya itu terbuka mulutnya itu. Nah, dalam kisah kitab ini lalu bisa ngambil, artinya rezeki makhluk Allah pasti ada, apalagi rezeki manusia. Asal begawi, jangan mau ukur jalanan aja gawian. Kisah boh proyek terus pada denang uyuhnya kisah tapi wal rokok 9. Proyek kisah tapi minta rokok 9 kawan-kawan, beri supan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada Ibrahim bin Adham, sebab dari taubatnya Ibrahim bin Adham adalah
pada suatu hari ia pergi berburu. Pada satu tempat ia berhenti dan menghamparkan sufrah. Sufrah itu tikar. Kalau pian pernah naik haji atau umrah, biasanya bubuhan Arab tuh kalau hendak buka puasanya menghampar nang plastik tah, itu namanya sufrah. Ya, sufrah. Hamparnya gini loh, macam-macam, ada kurma apa macam begitu, selesai tinggal di kariopnya aja, tahu di kariop lah, tinggal rak ikatnya dah buang. Tapi semuanya serba plastik. Ya. Nah di Mekah aja orang makan di dalam masjid, di Madinah makan minum dalam masjid buka puasa. Iyalah, saya pernah umrah bulan Ramadan atau pernah melihat orang buka puasa di masjid. Nah, memangnya ulama sana kada paham hadis-hadisnya ya. Habib Umar aja kalau bulan Ramadan beliau buka puasa di masjid, ya minum pasti paling enggak, ya makan korma paling enggak dalam masjid ya. Jadi kada usah kita apa namanya besar-besarkan khilaf ya. Yang penting kalau dalam kitab Fathul Mubin makan minum boleh, cuma hukumnya kan makruh. Tapi kalau sampai berhamburan, apalagi sampai tabali balik, nah itu nang kada boleh, haram hukumnya. Jadi kalau sampean pernah umrah haji, umrah atau tulak haji, apalagi umrahnya di bulan Ramadan ya, jadi di dalam masjid itu bakapling-kapling dia. Bama dari sini sampai ke sana 10 meter, ampun haji si fulan, ampun bos si anu gitu, dari sini pokoknya semua itu sudah ada kaplingannya. Jadi kini bila sudah asar nah mereka masing-masing blok ada kaplingan masing-masing, amparnya seperanakan itu ya, tang bagian lalakian di lalakian, nang bagian bininya di binian sana. Wah mampar ini macam-macam. Terus setelah ini kisah di Makkah, mudah pulang haji barataan biar. Nah, habis sudah dia mampar suprah tadi, lalu menyusun-nyusun ada roti apa. Kalau di dalam masjid memang roti-roti aja, roti sama kurma, minum-minuman kopi. Kopinya kopi Arab, bukan kopi kayak kita, gahwa Arabi namanya. Agak kayak jamu dia. Jadi kada bergula, kopinya itu minum kurma. Nah, sama kalau di Aceh katanya, saya belum pernah ke Aceh, kalau dia minum kopi gula, jadi gulanya berdudi, kada bercampur. Kopinya pahit, gula, jadi diaduk seorang di muntah. Jadi diaduk, udah manis. Jadi imbang minum kopi, masukkan gula aja, kita aduk seorang. Parak datang kopi ini belum. Ya Allah. Nah, itu lalu kita bercari jamaah itu si anak-anak Arab ini. Haji ta'ala ijlis sana. Waktu aku masih di Makkah itu aku tujuh mencari di wilayahnya imbah tuntung makan mahariah. 10 rial, ada 20 rial, ada 50. Jadi kami bahari waktu bujangan itu bercari yang pinita banyak realnya. Ta'ala hina hijlis, lah ujung sana ada 50 rial, ada dukaan situ dah. Bila tuntung makanan 50 rial, wah lumayan, mana dapat makan ya, buka puasa bersama, dapat duit pulang, masya Allah. Nah, jika di sini kayak itu, ya sudah, takjilan lah. Bilanya tuntung takjilan kalau saya banyak 20.000, mantap ya. Ini ada perusahaan Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Sehari itu kan 2 kali sholat Pak, maksudnya di perusahaannya itu, di musalanya itu, johor sama asar. Sama bosnya bila berjohor berjamaah asar dapat 20.000, jadi sehari 40.000 sudah, lumayan. Kali 4 ya, kalau seminggu itu 4 hari ya kan sembahyang, maksudnya karena Jumat kan nggak dihitung. Jadi saya tanya bosnya kemarin pas ada acara, gimana? Oh banyak Ustadz, ya banyak kayak mana dapatnya. Jadi bila hanya belanja, bila 20 ribuan, duit apa nih, johor kan duit asar. Bagus ya. Jadi ada tanya, boleh lah guru? Bagus, kalau tahap awal kita untuk meningkatkan ibadah dengan cara mengiming-imingi ya, nggak masalah. Cuma nanti kalau sudah, jangan menjadi sebuah kebiasaan. Karena Rasulullah pernah mengadakan sembara juga, saya menang sholatnya khusyuk akan kuberi sorban.
Wah, sembahyang semuaan. Sayyidina Ali ini para khusuk sudah, pada tahiyat akhir mikirkan apa warna sebenarnya, hambang ke coklat. Akhirnya kalau dapat beradaan. Jadi ada yang saya lihat nanti kalau sholat tarawih dapat apa? Door prize. Ya monggo-monggo saja. Kalau saya pribadi tidak, untuk tahap awal. Tapi jangan menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, sama aja kita mengajari mereka tidak ikhlas, ya. Itu namanya kebiasaan. Lalu kita bila kada ke majelis, kada dapat duit, kada tulakan. Nah, itu kebiasaan namanya. Tapi kalau hanya untuk membangkitkan apa aja bahasa ini, semotivasi aja, tidak masalah. Sama kayak perusahaan tadi, ya saya tidak masalah. Karena maaf, mereka sibuk, perusahaan ini kan karyawannya sibuk macam-macam. Nah, dengan memberikan motivasi tadi 20.000, ya kalau berapa, saya tanya berapa anak buahnya, kurang lebih agak banyak, 50-an aja. Nah, jadi cewek cowok sembayangan johor berjamaah asar 20.000, 40.000 dapat lumayan. Gaji lain, tunjangan juga lain, ya. Kalau perusahaan tidak masalah. Kalau kita di masyarakat awam dikhawatirkan nanti jadi kebiasaan. Tapi guru hanya sebulan Ramadan aja, ya monggo. Kalau saya pribadi tidak masalah, ya. Ada beberapa yang tanya. Ada juga kadang-kadang dikasih door prize umroh kadang. Ya, cuman tadi jangan sampai tujuan itu yang utama, karena apabila kita hanya itu, ya itu aja dapatnya. Man talabal ilmi lil ma'adi faza bi balli minar rasadi faya li khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Berapa banyak orang yang rugi, menuntut ilmunya rugi, ya, menuntut ilmu rugi. Kan aneh, orang menuntut ilmu kok rugi, beribadah rugi. Ternyata apa? Linaili fadli minal ibad, hanya sekadar mendapat pujian manusia. Itu nang rancak abah guru rajin sedikit beruntung jasirin orang nang datang ke majelis ko ni bujur-bujur dari rumah, niatnya datang duduk ambil ilmu boleh. Ini ada nang sambil berdagang berjualan, nah dapat jualannya aja, orang babacaan berkisahan aja, orang babacaan transaksi aja, nah dapat hartanya aja, ilmunya barakahnya nggak dapat, nauzubillah. Kembali ke kisah. Nah, Ibrahim berburu. Pada suatu tempat ia berhenti dan menghamparkan suprah untuk makan. Ketika ia sedang makan, datanglah seekor burung gagak dan mengambil sepotong roti dari tikarnya dan terbang ke udara. Ibrahim merasa heran dengan kejadian itu. Maka ia menunggang kudanya dan mengikuti kemana burung itu terbang. Dan burung gagak tersebut terbang menuju gunung, dan Ibrahim bin Adham tidak melihatnya lagi. Ya, rupanya burung terbang ke gunung, kada melihat lagi Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham mendaki gunung itu untuk mencari burung gagak tersebut. Dari jauh Ibrahim bin Adham melihat burung tersebut. Ketika ia dekat, burung itu terbang ke langit, dan Ibrahim bin Adham melihat seorang lelaki bertelentang dalam keadaan terikat. Jadi burung tadi, kalau Ibrahim bin Adham kan di tempat lain hendak makan, ampar suprah. Begitu diampar, diandaknya sudah roti-roti, datang burung, tetak diambil burung. Kalau burungnya terbang, diikutin sampai di gunung, hilang. Naik Ibrahim sampai melihat ada burung. Ternyata di bawahnya itu ada orang bertelentang terikat. Ketika ia melihat laki-laki itu dalam keadaan seperti demikian, ia turun dari kudanya dan melepaskan ikatannya dan bertanya tentang kejadian yang telah menimpanya. Laki-laki itu bercerita, "Aku adalah seorang pedagang." Jadi si laki-laki tadi seorang pedagang dan di tengah perjalanan aku dirampok dan mereka membawa seluruh hartaku. Kemudian mereka berusaha membunuhku dengan mengikat dan melemparku di tempat ini. Dan selama 7 hari, setiap hari datang burung gagak dengan membawa sepotong roti. Bila seminggu datang burung tadi membawa roti, dan hinggap
di dadaku dan memecahkan roti dengan pelatuk dan menyuapiku, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkanku kelaparan selama ini. Bayangkan, artinya nangaran rezeki itu sudah ada, nang manusia terikat nih lah, ada bisa apa-apa lagi masih ada rezekinya. Jorong bahari juga selama masih ada nyawa masih ada rezeki. Jadi jangan takutan dengan rezeki. Ini kayak apa ini, minyak goreng habis, ini yang bikin hebohnya ini. Lalu saya ikut menukar 10, saya ikut menukar 20, itu nak maulah stok habis. Ibu santai-santai aja. Sampai guru mencari minyak goreng juga. Kemarin aku ke Perendakop, kosong juga guru aja di kantor. Nah ya, di baris sebuting. Agen guru aja sebuting di kantor Perendakop provinsi. Aja kosong di kantornya habis kayak apa? Sebenarnya nggak usah heboh kita ya. Kebanyakan yang menyetok masing-masing ini nang lelah habis. Nang saya kalau nukar 5, nang saya 10, itu nang habis, santai aja. Kalau pindah dengan berkat itu kolesterol matian bertahan. Ya nukarlah biasa ya. Nah, gina nang sekok kayak itu pulang nih, sekong nukar habis. Ya. Ini hanya ada di zaman Jokowi aja. Nang berdagang kasihan ya Pak, minyak goreng aman aja ya. Penting mudah sehat berataan. Bilihnya kadang minyak goreng bejarang berataan nyaman aja kalau Bu. Nah apa-apa dijarang semuaan bagus lagi. Ada hikmahnya, mengurangi kolesterol. Tarong dijarang, ulah sambal. Kalau senang bawa oseng-oseng, bila bawa oseng-oseng minyak goreng lah. Nah, iwak antara dua aja, amun kali di Banam dijarang. Bila dijarang ngarannya gangan asam. Bila di Banam Balitunu, nah sambalnya dabu-dabu, mantap ki. Kada usah repot lah ibu-ibu ya. Ya artinya perlu jual, cuma kada usah repot. Ini boh datang ke rumah, alah kasih minyak goreng habis kena ngalih kita. Ya, sabar ya ada. Biasa permaisuri ya gitu. Kemudian Ibrahim bin Adham membawa laki-laki itu dengan menunggang kudanya ke tempat ia berhenti tadi. Kemudian Ibrahim bin Adham taubat dan kembali kepada Allah. Nah, gara-gara melihat manusia nang laki-laki terikat tadi, Ibrahim bin Adham hanya bertaubat. Betapa maha besarnya Allah. Orang nang terikat kada bisa begawi, itu nang kada bisa begawi. Amun nang bisa begawi, insya Allah ada aja rezekinya. Ya. Karena bisa begawi tetap diberi Allah rezeki lewat burung tadi. Nah, cerita-cerita ini memberikan semangat kepada kita. Bagaimanapun Allah siapkan rezeki kita itu. Cuman caranya mencari macam-macam. Ada yang gojek, ada yang tukang urut, ada yang berjual angin. Paham berjual angin? Bata tawaran. Paham bata tawaran? Uji bahasa kami bata tambahan. Anak kami juga kepuhunan. Berapa kali julak ke sini? Nang bagus 3 kali jesirin, 3 kali dapat amplop. Itu tukang tawarnya pintar. Namun sekali jesirin belum apaan lagi itu. Nah, namun 50 3 kali 150. Pintar tukang tawar. Betulnya kayak dokter juga kalau kapan lagi saya kembali ke sini dok? Nanti habiskan dulu obat ini selama 3 hari, ingetin ya, pagi siang sore, nanti kita cek lagi. Nah, 3 hari, hari keempat datang pulang nyetor sih. Pintar dokter. Nyakada kawa sekali aja harus ganjil. Oh, apalagi tukang tawarnya ada juga bisi hadis, innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah senang kepada bilangan ganjil. Jadi ada janda datang hendak minta banyu, ujar tukang tawarnya,
apa niat pian cel aku ini sudah lawas janda jirin 8 tahun janda kada ada pengen bilang menaksir-naksir orang kebujuran tukang tawarnya duda uji tukang tawar kada usah nak repot nak ada aja ay bujuran nang janda bujuran kah ay kada usah repot nak ada aja di mana orangnya cel ay nang di muka nih akhirnya jadi lalu si janda belaki tukang tawar nah itu nantinya rezekinya macam-macam ya artinya pasti ada rezekinya. Nah, kemudian Ibrahim tadi bertaubat kepada Allah dan melepaskan semua baju mewahnya dan kemudian ia memakai baju dari wool. Makanya arti sufi itu pakaian dari bulu domba. Jadi kalau orang-orang ahli tasawuf, ahli sufi, mereka sangat sederhana berpakaian tapi bersih, bagus ya. Orang-orang sufi ya. Jadi orang-orang bahari kalaunya itu ada kalau anu kambing nang bulunya banyak apa kambing gibas kah? Nah, itu bagus untuk dudukan, Pak. Kalau kiai saya kalau tarekat dia pakai duduk itu. Jadi kambing itu kan disamak kulitnya yang tebal bulunya itu dibersihkan. Nanti kalau sudah bersih apa macam untuk duduk itu mencegah ambien, mencegah macam-macam penyakit. Bagus. Jadi kalau lagi beramalan tuh itu duduk enak kan apa uji bahasa kami hanyol hanyol tuh lembut gitu loh langsung murni dari bulu domba. Kemudian mengambil tongkat dan pergi menuju Mekah tanpa membawa bekal Ibrahim bin Adham dan tunggangan atau kendaraan serta ia bertawakal kadada bebekal kadada apa-apa pokoknya tongkat aja sebuting. Makanya kita tuh sunat umur 40 bertongkat. Kai-kai bertongkat lah. Ya, nenek-nenek bertongkat boleh. Umur 40 ke atas, umur anu jangan bertongkat pada kantor netra ya. Ada 17 keutamaan tongkat itu, Pak. Asa itu. Makanya seluruh para habaib ya pasti rata-rata bertongkat. Karena seluruh nabi dan rasul bertongkat. Aku tongkat di rumah tuh banyak ya. Ada tongkat jati, ada ulin, macam-macam. Cuman kada biasa bertongkat. Tapi aku bila jauh bertongkat, bila keluar kota bertongkat. Macam-macam jangan pupuh tuh bang. Ya tongkat tuh bagus ya. Menghindari sifat kita sudah menyadari bahwa sekarang kepala 3 kakinya 3 berarti sudah tua. Makanya umur 40 yang disunatkan bertongkat itu. Dan ukuran tongkat tuh ada juga saya lengkap, ada tongkat komando ada jadi rumah pakai skris emang takutan juga oleh ini bermasalah dengan polisi ya tongkat ya, macam-macam. Jadi Ibrahim tadi bertongkat tanpa membawa bekal, tanpa membawa tunggangan atau kuda. Ia bertawakal, ia tidak memperdulikan bekal dan dalam perjalanan, ia dalam keadaan lapar hingga ia sampai ke Ka'bah. Kemudian ia bersyukur kepada Allah dan memujinya dan berkata, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah setelah Ibrahim bin Adham tanpa bekal, tongkat saja untuk sekedar jalan sampai di hadapan Ka'bah, lalu Sidin membaca memuji kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Yakin. Ya. Jadi kita tidak usah gelisah apa macam ya masalah minyak apa kan yang penting kan berusaha aja kita. Ya apa usahanya macam-macam. Ya, yang penting amun ada duitnya nyaman nukar minyak. Nang alih ini minyaknya kadada, duitnya kadada. Ya. Jadi kalau usah heboh lah pokoknya biasa aja ada hikmahnya ya. Nah sesungguhnya Allah
menyampaikan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan atas segala sesuatu. Jadi kesimpulan hadis ini apa? Satu, Allah menjamin rezeki seseorang, artinya makhluk. Bayangkan tadi manusia yang terikat saja masih ada rezekinya. Burung yang terbang ke sana kemari ternyata rezekinya di dalam air, yaitu di sela-sela gigi ikan paus. Ya, paus ini makan kita atas resep di sela-sela gigi itu dia mengambil rezekinya. Sama cecak juga rezekinya, nyamuk ya terbang tak dapatnya tak. Nah, artinya dari cerita itu jadi sebuah sebuah inspirasi bagi kita bagaimana hidup ini tetap Allah jamin. Yang penting kita berusaha, tentu usaha kita yang baik, yang halal. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita barakat panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan rezeki kepada kita barataan nang di rumah dan sebagainya yang halal, yang tidak dihisap nantinya rezeki kita itu sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan rezeki kita bertambah-tambah keberkahannya, bertambah-tambah kemuliaannya dunia akhirat. Anak cucu kita menjadi anak yang soleh salehah, dan mudah-mudahan mungkin ada yang sakit jamaah kita atau kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama, dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari wabah penyakit mara bahaya bala bencana, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan pelindungan kepada kita dan seluruh keluarga kita. Dan kalau memang sudah waktunya nanti mudah-mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salah ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي فقنا في الدين وعلمنا رشدا، ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.